Alhamdulillah, Alhamdulillah di الطول والآلاء تفرد بالعظمة والكبرياء أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا وأشكره على نعمه بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه واعلموا أنكم ملاقوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang diberikan Allah oleh Allah kepada kita, sampai-sampai Allah menantang kita bahwasanya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah memberi kepadamu segala sesuatu yang kamu mohonkan kepadanya, dan apabila kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsuha, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari, yakni mengingkari kufur terhadap nikmat Allah. Adapun nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita khususnya adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengan nikmat inilah Allah menjadikan kita sebaik-baik makhluk di atas bumi ini. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, mereka itulah sebaik-baik al-bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan untuk supaya kita lebih memantapkan dalam diri kita bahwa nikmat iman dan nikmat Islam yang kita dapatkan ini, Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr bagaimana orang-orang kafir kelak di akhirat mengangan-angankan agar supaya mereka itu menjadi orang-orang muslim, maksudnya ketika di dunia. Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir kelak di akhirat, di hari kiamat, selalu menginginkan agar supaya mereka itu menjadi orang-orang muslim, maksudnya ketika ada di dunia. Itulah irinya mereka kepada orang Islam, orang-orang mukmin yang masuk ke surga. Dan di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita ba'dal imani wal Islam adalah nikmat kesehatan dalam fisik kita, nikmat keamanan dalam diri kita, keluarga kita, dan harta benda kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang setiap masuk waktu pagi dia menemukan dirinya dalam keadaan aman, aman dalam hartanya, aman dalam dirinya, aman dalam keluarganya, mu'afan fi badanihi, sehat selamat fisiknya, dan dia memiliki apa yang akan dia makan pada hari itu, maka seolah-olah dunia dikumpulkan, dunia dan segala sisinya seolah dikumpulkan ada di tangannya. Hizat lahud dunya bihadafiriha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah, apalagi dirinci satu-satu, tidak akan mungkin. Maka termasuk suatu kesalahan kalau seseorang itu menganggap
nikmat Allah itu apa yang dia makan dan dia minum. Dia anggap nikmat Allah apa yang dia pakai. Nikmat Allah itu adalah apa yang dia kendarai. Nikmat dari Allah itu hanya apa yang dia tempati. Itu suatu kesalahan besar. Dia pasti akan melupakan nikmat-nikmat yang besar lainnya yang tak terjumlah hitungannya. Seperti apa? Nikmat keturunan, nikmat istri, nikmat oksigen, nikmat panca indera, nikmat ketenangan hati, kelapangan dada, dan lain sebagainya. Suatu ketika Mu'adz bin Abdullah bercerita yang menerima riwayat ini dari pamannya. Pamannya berkata, suatu ketika kita bersama di suatu majelis bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba Rasulullah muncul di tengah-tengah kita, dan di atas kepala beliau ada sisa air. Maksudnya beliau baru selesai mandi. Kemudian faqulna ya Rasulullah naraka thayyiban nafsi. Kami berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami melihat engkau lapang dada, jembar kata orang Madura. Apa kata Rasulullah SAW? Ajal wallahi, ajal wallahi, ya demi Allah. Kemudian dalam hadis tersebut para sahabat itu berbincang-bincang tentang kekayaan. Khadun nasu fi dzikril ghina, tentang kekayaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah was-sihhatu liman ittaqallah khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Rawahu Ahmad bin Majah. Artinya, ketika sahabat berbicara tentang kekayaan, Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam, tidak ada masalah dengan kekayaan. Tidak apa-apa seseorang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kesehatan bagi yang bertakwa kepada Allah lebih bagus daripada kekayaan. Sehat tapi tidak kaya, itu lebih bagus. Banyak orang kaya tapi tidak sehat. Uang ratusan juta, bahkan miliaran dia keluarkan untuk kesehatannya. Banyak orang kaya yang tidak bertakwa kepada Allah. Akhir dari hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, watibun nafsi minan na'im, dan kecembaran dada, kelapangan dada, ketenangan jiwa, termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar supaya kita mendapatkan pahala yang banyak lewat segala macam nikmat, selaksa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka perhatikanlah beberapa poin berikut ini. Yang pertama, kita harus meyakinkan diri kita. Kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya setiap nikmat yang kita terima, sekecil apapun, itu hanya semata-mata dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa yang ada pada diri kamu dari nikmat apapun, maka nikmat tersebut dari Allah. Kemudian apabila kamu tertimpa mara bahaya, tertimpa kesengsaraan, maka kepadanya kalian minta pertolongan. Abdullah bin Wannam al-Bayadi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menceritakan apa yang dibaca doa Rasulullah SAW setiap di antara yang dibaca oleh beliau di pagi, sore, dan sore hari, yaitu yang berbunyi doanya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, artinya setiap apa nikmat yang saya terima di pagi hari ini hanya semata-mata darimu, atau yang kau berikan kepada makhlukmu siapapun dia, hanya darimu, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakas syukru, maka hanya milik engkau alhamdu, syukur dan rasa syukur, puji dan rasa syukur. Apa terus? Siapa yang baca doa ini, kata Rasulullah SAW, faqad adda syukra yaumihi, dia sudah melaksanakan syukur nikmatnya pada hari itu. Kemudian lanjutan hadis tersebut, barang siapa yang baca doa tersebut di sore hari,
Berarti Allahumma ma amsa bi min ni'matin ila akhir ad-du'a faqad adda syukra lati, maka dia telah mensyukuri nikmatnya sampai malam hari. Yang kedua, kita harus selalu ingat terus nikmat yang diberikan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang yang beriman, ingatlah selalu nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Al-Hasan Al-Basri berkata, aksiru dzikra hadhihi ni'mah fa inna dzikra syukrun. Perbanyaklah kamu mengingat-ingat nikmat, karena mengingat-ingat nikmat itu adalah syukur. Yang ketiga, kita harus mensyukuri, wajib mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan cara apa? Menjalankannya, mengeluarkannya, dengan cara membelanjakannya, menginfakkannya dan sebagainya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai. Qala Allah taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada kamu, Rabbmu kepada kamu, andai saja kamu la in syakartum, andai saja kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Wal in kafartum, dan apabila kalian kufur mengingkari nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bagian terakhir dari khutbah saya pada siang hari ini, kita wajib ingat bahwasanya semua nikmat yang sudah kita terima dari Allah, sekecil apapun nikmat itu, yang samar, yang nampak, yang kecil, yang besar, itu pasti akan ditanyakan. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat itu. Jabir ibn Abdullah bercerita, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, makan kurma rutab, wa syaribu ma'an, mereka minum air. Faqala Rasulullah SAW, hada minan na'im alladhi tus'alun anhu. Ini termasuk nikmat yang akan ditanyakan. Kalian diminta pertanggungjawaban. Maka mari kita selalu berdoa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk, malah bersumpah, wallahi inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk. Faqala usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu, jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai sholat, apa itu sholat fardu atau sholat sunnah, untuk berkata apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, berilah aku pertolongan, berilah aku kekuatan untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan baik kepadamu. Itu artinya. Dan itu doa kita, insya Allah kita mudah-mudahan termasuk orang yang diperkuat oleh Allah SWT untuk melakukan tiga hal itu. Berzikir selalu kepada Allah, bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah yang baik kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala fadlihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fattaqullaha ya ibadallah wa'lamu anna an-ni'amah allati takunu sabilan lil ma'siyah wa 'aunan 'alal munkar ghairu ma'dudatin min jumlatil in'am bal hiya istidrajun min Allah azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ala wa sallu wa sallimu 'alal mustafa al-mukhtar kama amarakum bidzalikal azizul jabbar
faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi wa ajru akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.